Halo, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natalia Rasa dengan NIM PO 530324119025. Saya merupakan salah satu mahasiswi tingkat 2A Prodi Gizi Politekes Kemenkes Kupang. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, serta pemeliharaan kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Sedangkan gizi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Sumber zat pembangun yang diperlukan untuk pertumbuhan dan dapat diperoleh dari lauk pauk seperti daging, ikan, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sumber zat pengatur diperlukan agar semua fungsi tubuh melaksanakan tugasnya dengan teratur yang diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, nutrisi adalah asupan berupa makanan bagi tubuh yang mengandung gizi, di mana dalam gizi tersebut terdapat sumber zat pembangun untuk pertumbuhan, sumber zat pengatur untuk fungsi metabolisme tubuh. Gizi seimbang ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Makanan dengan gizi seimbang dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Kebutuhan nutrien akan meningkat selama hamil, namun tidak semua kebutuhan nutrien meningkat secara proporsional. Zat tenaga adalah makanan yang mengandung zat tenaga, antara lain kentang, singkong, jagung, roti, dan sagu. Zat pembangun adalah makanan yang mengandung zat pembangun, antara lain tempe, tahu, ikan asin, udang, telur, ayam, daging, hati, kacang hijau, dan lain-lain. Zat pengatur adalah makanan yang mengatur zat pengatur, antara lain kangkung, daun singkong, bayam, sawi hijau, kacang hijau, kacang panjang, jeruk, pepaya, nangka, mangga, dan lain-lain. Yang berikut adalah tujuan gizi pada ibu hamil. Yang pertama, cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi zat gizi ibu, janin, serta plasenta. Yang berikut, makanan padat kalori dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh, bukan lemak. Yang berikut, cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertambahan berat baku selama hamil. Perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi normal atau optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayi kelak. Yang berikut, perawatan gizi dapat membantu mengobati penyuluh yang terjadi selama kehamilan atau diabetes kehamilan. Yang berikut, mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik yang dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup. Yang berikut adalah masalah yang berhubungan dengan gizi pada ibu hamil. Berat badan ibu hamil harus memadai, bertambah sesuai dengan umur kehamilan. Berat badan yang bertambah dengan normal menghasilkan anak yang normal. Kenaikan berat badan ibu hamil meliputi beberapa unsur atau bagian. Sebagian memuat unsur anak, sebagian lagi memuat unsur ibu. Kenaikan berat badan ibu kemungkinan terasa sudah cukup, tetapi kenaikan itu lebih banyak menambah berat badan ibu dibandingkan dengan berat badan anak. Kenaikan berat badan ibu belum tentu menghasilkan anak yang besar. Demikian juga sebaliknya, penambahan berat badan ibu harus dinilai. Penambahan berat badan ibu hamil sudah lebih dari 12,5 kg, tetapi anak yang dikandung kecil, maka berat badan masih harus ditambah. Berat badan calon ibu
saat mulai kehamilan adalah 45-65 kg. Jika kurang dari 45 kg, sebaiknya berat badan dinaikkan lebih dulu sehingga mencapai 45 kg sebelum hamil dan sebaliknya. Berat badan ibu sebelum hamil dan kenaikan berat badan selama hamil kurang atau underweight atau lebih atau overweight dari normal akan membuat kehamilan menjadi risiko atau low risk. Atau overweight dari normal akan membuat kehamilan menjadi risiko atau low risk. Berat badan ibu yang kurang akan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan kurang atau berat bayi lahir rendah atau BBLR. Bayi dengan BBLR tentu akan terganggu perkembangan dan kecerdasannya. Selain kesehatan fisiknya yang juga kurang bagus, berat badan ibu terlebih atau sangat cepat juga berisiko mengalami pendarahan atau bisa jadi merupakan indikasi awal terjadinya keracunan kehamilan. Hal tersebut akan berisiko menghambat penyempitan pembuluh darah apabila penyempitan pembuluh darah menghebat dan berakibat fatal bagi janin. Berat badan ibu yang berlebihan juga dapat mempengaruhi proses persalinan. Jadi, berat badan ideal akan mempermudah berjalannya kelahiran tanpa komplikasi. Kalaupun ada hanya sedikit atau low risk, nifas juga akan segera usai. Berat badan yang ideal selama hamil akan segera kembali ke bentuk tubuh ke berat semula setelah melahirkan. Yang berikut adalah kebutuhan nutrisi ibu hamil. Nutrisi yang diperlukan antara lain: yang pertama, karbohidrat dan lemak sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan kalori dapat diperoleh dari serealia atau umbi-umbian. Yang berikut, protein sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh. Ibu hamil memerlukan tambahan nutrisi ini agar pertumbuhan janin bisa optimal, dan protein dapat Anda dapatkan dengan mengonsumsi tahu, tempe, daging, ayam, ikan, susu, dan telur. Sebagai sumber zat pembangun dapat diperoleh juga dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang berikut adalah mineral. Mineral sebagai sumber zat pembangun dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayuran. Yang berikut adalah vitamin B. Vitamin B kompleks berguna untuk menjaga sistem saraf, otot, dan jantung agar berfungsi secara normal. Dapat dijumpai pada serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, ragi, telur, dan produk susu. Vitamin D berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang bayi Anda. Sumbernya terdapat pada minyak hati ikan, kuning telur, dan susu. Vitamin E berguna bagi pembentukan sel darah merah yang sehat dan bisa didapatkan dari biji-bijian terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayuran hijau. Yang berikut adalah asam folat. Asam folat berguna untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah. Banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kembang kol, dan brokoli. Pada buah-buahan, asam folat terdapat dalam jeruk, pisang, wortel, dan tomat. Kebutuhan asam folat selama hamil adalah 800 mikrogram per hari, terutama pada 12 minggu pertama kehamilan. Kekurangan asam folat dapat mengganggu pembentukan otak sampai cacat bawaan pada susunan saraf pusat maupun otak janin. Zat besi yang dibutuhkan ibu hamil agar terhindar dari anemia banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, dan pepaya, daging, dan hati. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gizi janin, serta melindungi ibu hamil dari osteoporosis. Jika kebutuhan kalsium ibu hamil tidak tercukupi, maka kekurangan kalsium akan diambil dari tulang ibu. Sumber kalsium yang lain adalah sayuran hijau dan kacang-kacangan. Saat ini kalsium paling banyak diperoleh dari susu serta produk olahannya.
Susu juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, D, B2, B3, dan vitamin C. Yang berikut adalah zat gizi yang diperlukan secara hamil. Pada masa kehamilan, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan janin. Berikut ini merupakan zat gizi yang diperlukan ibu hamil. Yang pertama, protein, karbohidrat, lemak, serat, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D, kolin, vitamin C, yodium, dan zinc. Yang berikut adalah menu makanan seimbang. Hal yang perlu diperhatikan ibu hamil dalam mengatur menu makanan selama hamil antara lain: yang pertama, menghindari mengkonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebihan, susu berlemak, dan makanan yang sudah tidak segar. Yang berikut, ibu hamil sebaiknya makan teratur sedikit 3 kali sehari. Yang berikut, hidangan yang tersusun dari bahan makanan bergizi. Dan yang berikut, mempergunakan aneka ragam makanan yang ada. Yang berikut, memilih dan membeli berbagai macam bahan makanan yang segar. Yang berikut, mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, dan lain-lain. Yang berikut, mengurangi bumbu yang merangsang seperti pedas dan santan kental. Yang berikut lagi, menghindari merokok dan minuman-minuman keras. Pada dasarnya, menu makanan untuk ibu hamil tidak banyak berbeda dari menu sebelum hamil. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada kesulitan dalam mengatur menu selama hamil. Tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil: yang pertama, kelelahan dan kekurangan energi. Kedua, pusing, sistem kekebalan tubuh yang rendah atau yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi, kulit kering, gusi bengkak dan berdarah, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat, berat badan kurang, pertumbuhan yang lambat, dan kelemahan pada otot, serta terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Yang berikut, pengaruh keadaan gizi terhadap proses kehamilan. Pengaruh gizi terhadap proses kehamilan dapat mempengaruhi status gizi ibu sebelum dan sesudah kehamilan. Bila ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil akan menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janin, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terhadap ibu, gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu, antara lain anemia, pendarahan, dan berat badan ibu tidak bertambah secara normal serta terkena penyakit infeksi. Yang berikut, terhadap persalinan, pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Terhadap janin, kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intraportum atau mati dalam kandungan, dan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Demikian materi penyuluhan saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.